Selamat datang di channel Muhammad Ali Hanafiah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Mojokerto. Salam dan bahagia. Saya Muhammad Ali Hanafiah SPD, calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kota Mojokerto. Sebelum melakukan aksi nyata modul 1.4, saya terlebih dahulu melakukan rancangan tindakan aksi nyata. Latar belakang aksi nyata saya adalah budaya positif merupakan transformasi pendidikan yang diprakarsai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun dan menjadikan manusia merdeka. Untuk mewujudkannya, menggunakan teori kontrol rancangan William Glasser, yaitu 1. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga adalah model berpikir menang dan menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Keempat adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Untuk memudahkan saya dalam membangun budaya positif, maka keempat item tersebut ditata melalui segitiga restitusi dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan aksi nyata yang akan dilakukan adalah 1. Mewujudkan merdeka belajar pada murid dengan memberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat mengenai keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan dan menuangkan ide dan gagasan mereka secara terbuka dan demokratis. 2. Mewujudkan disiplin positif murid untuk menjadi budaya positif sehingga mampu menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan penuh kesadaran diri tanpa tekanan. Ketiga, membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif. Keempat, menumbuhkan motivasi intrinsik murid terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur dari aksi kegiatan ini adalah tercipta merdeka belajar pada murid melalui kebebasan mengemukakan pendapat untuk keyakinan yang ingin mereka sepakati. 2. Peserta didik menjalankan keyakinan kelas tanpa tekanan. Ketiga, terjalin komunikasi aktif antara guru dan peserta didik. Keempat, peserta didik menjalankan keyakinan kelas secara luas, baik di sekolah maupun di rumah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Pada minggu pertama, yaitu berkoordinasi dan meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Yang kedua, menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat keyakinan kelas. Pada minggu kedua, yaitu mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat keyakinan kelas. Kedua, mendesain keyakinan kelas untuk dicetak. Yang ketiga, pencetakan poster keyakinan kelas. Yang keempat, pemasangan poster keyakinan kelas. Pada minggu ketiga, yaitu membimbing rekan guru untuk membuat keyakinan kelas masing-masing. Kedua, menanamkan dan menumbuhkan hasil aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Pada minggu keempat, yaitu mengontrol jumlah guru yang sudah membuat keyakinan kelas. Kedua, melaporkan hasil pelaksanaan aksi nyata tentang membangun budaya positif kepada kepala sekolah. Dukungan yang saya butuhkan adalah 1. Dukungan dari kepala sekolah berupa izin pelaksanaan aksi nyata terhadap murid di kelas dan juga terhadap rekan guru. 2. Dukungan dari rekan guru berupa kesediaan melaksanakan proses aksi nyata ini. Ketiga, dukungan dari murid berupa kesediaan melaksanakan proses pembuatan keyakinan kelas. 4. Dukungan dari seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan berupa sarana dan prasarana dalam melaksanakan aksi nyata ini. Yang terhormat Ibu Suwati selaku Wakil Kesiswaan dan yang terhormat
destinasi modul 1.4 membangun budaya positif di sekolah. Semoga acara yang akan kita lalui bersama ini nanti bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua sebagai Bapak Ibu guru di sekolah untuk lebih aktif, kreatif, terutama dalam menjalankan tugas kita yang berkaitan dengan pembelajaran untuk mendukung dan mensukseskan kurikulum Merdeka. Dengan kurikulum Merdeka ini kita bersama-sama untuk memiliki budaya positif dan kreatif sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan bisa kita laksanakan, bisa kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah resmi membuka acara diseminasi modul 1.4 membangun budaya positif di sekolah oleh Bapak Ali Hanafiah, CGP Angkatan 9 Kota Mojokerto. Hari ini resmi dilaksanakan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Selamat mengikuti acara ini. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suwati kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh MHD Ali Hanafiah SPD, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suwati. Mudah-mudahan langkah kami ke depannya bisa sukses. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk diseminasi ini kebetulan ini adalah tugas dari CGP tahun 2023. Jadi saya mengambil judul membangun budaya positif di sekolah. Karena apa? Karena memang di sekolah kita sudah banyak budaya-budaya positif yang sudah kita laksanakan. Tapi di sini ada beberapa nanti yang saya jelaskan bertolak ukur dari permasalahan guru-guru di Indonesia, bahkan juga di Jawa Timur. Berapa banyak Bapak Ibu guru yang akhirnya dihukum oleh siswanya sendiri. Ini juga mungkin salah satu menghindari hal-hal yang seperti itu biar tidak terjadi di sekolah kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja saya masuk ke materinya. Sebetulnya setiap kegiatan saya selalu berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, Ibu Pak Abadi, agar setiap kegiatan beliau mensupport. Pada saat saya kemarin di Lokakarya, saya sampaikan bahwasanya di SMKN 1 itu tidak ada masalah. Dan itu menjadi salah satu hal yang luar biasa. Masuk sih Pak, kata sosok lain gitu. Benar saya bilang. Karena apa? Karena kepala sekolahnya mensupport saya itu tidak 100%, tapi 1000%. Gitu. Itu yang membuat mereka heran. Gitu. Nah Bapak Ibu langsung berikutnya. Jadi ini membangun budaya kita. Nah di sini tujuan pertemuan kita. Di situ ada 3 saya buat. Yang pertama nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan konsep apa itu budaya positif sesuai dengan harapan sekolah. Yang kedua membuat suatu keyakinan kelas. Ini berguna untuk Bapak Ibu wali kelas dan juga nanti Bapak Ibu guru. Pada saat siswa memiliki masalah, maka dengan sebuah keyakinan kelas, siswa nanti bisa tidak terhukum, tetapi dia bisa mendapat semacam restitusi. Nanti misalkan di ujungnya. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu bisa memahami penerapan segitiga restitusi dalam menangani masalah siswa. Saya kemarin pada saat berkoordinasi tentang budaya positif ini, saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, ternyata Bapak Kepala Sekolah juga heran, kenapa ini masuk hal yang baru bagi mereka. Nah, Bapak Ibu merasa bersyukur karena nanti ini informasinya mungkin sama-sama kita sharing di sini, supaya nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan pemahaman yang baru. Kita lihat untuk membangun budaya positif di sekolah, kita harus berpijak pada tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Kiai Dewantara, yaitu menuntut segala kontrak yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi intinya itu ini. Yang berikutnya adalah tugas guru. Nah, bagaimana tugas guru? Adalah memberi tuntunan untuk mencapai kontrak tadi. Tuntunannya bagaimana? Yang pertama ada istilah pendidikan menghamba pada anak. Jadi bukan kita menghamba seperti yang maha kuasa, bukan ya. Tapi menghamba itu artinya pendidikan harus berpihak kepada murid. Apa pendidikannya? Tetap murid yang harus dibahagiakan. Berikutnya adalah guru ibarat petani. Maksudnya kita hanya menuntut saja. Jadi selama ini kita memaksa anak di dalam tujuan pendidikan yang berbeda mereka ini termasuk kurang tepat. Contoh misalnya petani itu kita ambil satu pelajaran dari petani. Di mana petani itu pada saat dia menanam jagung katakan, meskipun itu bibitnya nggak bagus, tapi dengan disirami,
tidak menyiraminya dan tidak mengairinya, tidak beri pupuk, maka hasilnya juga tidak bagus. Juga begitu, siswa bagus di SMK 1. Kalau kita tidak rajin mendidik mereka terus, maka hasilnya tidak bagus juga. Jadi kita sebagai guru ibaratnya jadi petani, kita hanya menuntut saja, tidak boleh memaksa, hanya menuntut saja. Nah, apapun yang anak perlu berkembang kita tuntut. Nah, dalam menuntut kita terbagi tiga, ada yang ingkang sosok ludo, ingkang mengkaso dan tuntunin dayanya. Kalau di depan kita sebagai contoh teladan, kalau di tengah kita sebagai pemberi motivasi semangat, dan budaya ini kalau di belakang kita sebagai pendorong bagi mereka. Berikutnya Bapak Ibu, nah di sini ada budaya positif. Budaya positif itu nilai kebiasaan yang berpihak pada murid. Nah lagi berpihak kepada murid. Jadi tadi kita pendidikan berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itulah nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan. Kenapa? Karena profil pelajar Pancasila itu adalah termasuk soft skill. Jadi kalau ada anak pintar, setelah dia lulus dari sekolah, tidak menjamin dia bisa bekerja. Maka ada anak biasa saja, lulus dari SMK, lulus dari sekolah, dia langsung bekerja, sukses malah. Nah itu disebut dengan soft skill. Itu yang kurang tersentuh dengan di kurikulum 2013. Di kurikulum Merdeka menyentuh ini soft skill, profil pelajar Pancasila. Berikutnya dengan budaya positif, murid akan merasa aman dan nyaman. Jadi kalau misalnya murid tidak nyaman, berarti ada sesuatu yang salah dengan kita. Berikutnya, nah ini konsep utama budayanya. Pertama, perubahan paradigma belajar dulu. Ini harus kita ubah dulu. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, keyakinan keras. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Sekarang kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Di sini dibangun budaya positif. Sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Merdeka berarti tidak terpintahkan oleh orang lain dan dia berbuat sesuai dengan kemauannya sendiri. Nah, disiplin itu berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Nah, bagaimana kontrolnya? Kita lihat. Nah, sekarang kita mari mencoba memahami teori kontrol dengan bermain. Coba lakukan. Jadi kita berpasangan. Bu Maria mungkin sama Pak Yusuf nggak apa-apa ya. Nah, nanti siapa yang menggenggam dan siapa yang bisa membukanya. Pak Yusuf buka atau genggam? Menggenggam. Satu aja Pak, gini aja. Gini. Jadi gini genggam. Pak Henry sama Pak Mul, siapa yang menggenggam? Oke. Ya. Buat Sari ya, kalau Pak Oya menggenggam. Nah, mungkin Pak Haji sama Pak Anu bisa Pak Mul. Nah, jadi gini Pak Ibu. Bu Enda sama Pak Ali bisa. Bu Enda. Oh enggak, Ali bisa itu. Oh, bersih bisa Bu Enda. Dia ada bersih. Oh enggak. Ada bersih apa? Jadi posisi menggenggam. Nah, yang menggenggam, Bapak Ibu bayangkan di dalam ini ada hal yang paling berharga. Itulah yang Bapak Ibu pertahankan. Ya. Nah, untuk yang berusaha satu aja belajar. Kalau belajar menggenggam berarti Bu Hapsari yang bagian merespon buka gitu ya. Jadi satu aja. Nah, yang menggenggam membayangkan itu paling berharga. Ya, buat saya yang menggenggam. Terus untuk yang membuka itu berusaha boleh, membujuk boleh, menghardik boleh, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, atau nawarin uang juga boleh. Berusaha untuk membuka tangan tersebut, genggaman tersebut. Oke, kau paham ya?
Oke, tadi saya mendengar sesuatu yang sangat berharga dan Bu Maria berusaha membuka secara paksa dengan segala kemampuannya. Saya pun juga menggunakan segala kemampuan saya untuk mempertahankan apa yang saya buka, dan alhamdulillah apa yang saya buka tidak berhasil dibuka sama Bu Maria. Alhamdulillah. Itu Maria ya. Oke, berikutnya ya. Oh, Bernard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga tadi menggenggam sesuatu yang berharga. Apa Bu yang digenggam? Sesuatu yang berharga bagi saya, Bu Maria. Iya. Kemudian Pak Ali Mahfud itu berusaha untuk Membuka. membuka genggaman saya, tapi tidak saya izinkan karena itu adalah sesuatu yang berharga dan harus saya kerjakan sesungguh-sungguh. Oke, beri plus Bu Enak sama Pak Yusuf tadi ya. Pak Anjar ya, mau Pak Anjar. Oke, terima kasih. Saya tadi berpasangan dengan Bu Hapsari Iya. dan Bu Hapsari membawa sesuatu di tangannya yang membuat saya itu penasaran. Wah, gitu ya. Tanpa ada sentuhan tangan sedikit itu saya berusaha merayu tentang apa itu yang dibawa sama Bu Hapsari, dan begitu kekeh Bu Hapsari mempertahankan itu karena itu berkaitan dengan Kehidupan beliau. Wah, sip. Kita beri plus aja ya. Pak Hadi tadi, ini tadi ada terbuka, terpaksa terbuka. Oh iya, betul nggak boleh ya? Dan saya Pak Hadi terbuka tadi terpaksa. Tadi yang genggam Iya. dan saya bisa Pak Pur. Apa Pak itu Pak? Kok dihukum ya? Oh, rahasia aja. Iya. Oh, betul Pak aja. Iya. Iya. Saya buka. Iya. Dipinginin uang. Wah, Tidak mau. uang. Tapi begitu saya dipelototin, saya takut Pak. Akhirnya saya buka. Oh iya, siap. Saya dapat uang malah sesuatu yang saya sembunyikan tadi malah. Ya betul. Oke. Enak Pak. Iya sih. Kasih uang mau kan? Iya. Lumayan, Pak. Iya. Ini tadi malah di Plototi. intimidasi ya. Iya iya sih. Terima kasih. Beri plus Pak Hadi. Pak Pur lagi. Saya punya sesuatu yang buat saya letakkan di tangan saya, dibuka sama Pak Heru, dipaksa. Kalau dibuka TPP-nya nanti ada. Jajak loh. Saya mikir, wah TPP-nya lebih besar daripada yang berharga. Akhirnya saya buka. Iya. Sip. Iya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu sudah melakukan permainan yang sebetulnya itu adalah merupakan teori kontrol. Apa artinya? Begitulah murid kita. Jadi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kalaupun bisa, itu berarti Pak Hadi tadi dipaksa, sehingga begitu dipaksa terbuka dan rasanya tidak ikhlas rasanya. Itulah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Nah, siswa itu kan itu siswa kita. Nah, yang diharapkan dari positif ini adalah motivasi intrinsik dari dalam. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol itu diri kita sendiri. Ini yang menjadi pegangan kita. Kalau pernah ada Pak, saya dari ini Pak. Kenapa kita buka? Kalau kita mau buka, kalau tadi Pak Hadi berusaha membuka terus, itu akan terbuka, akan terbuka. Karena kontrol ada pada diri kita sendiri. Itu teori kontrol. Jadi perubahan ini dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Di situ kita lihat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ternyata di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu indahnya di membangun budaya positif. Jadi hal-hal yang positif yang kita bangun. Berikutnya apa lagi? Dari stimulus itu perilaku buruk yang dilihat itu sebagai kesalahan. Kita menyalahkan orang. Nah, pada teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Setiap perilaku itu ada tujuannya. Apakah dia baik, buruk, ada tujuannya. Dan itu nanti siswa berbuat sesuatu itu ada tujuannya. Nah, nanti dalam persekusi tujuan itulah yang kita gali nanti untuk kita perbaiki agar motivasi siswa itu menjadi motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik lagi pemaksaan, bukan. Berikutnya, orang lain tidak bisa mengontrol saya. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa. Yang ada kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Jadi yang menang itu yang memaksa tadi, yang kalah yang tadi hati bersama. Tapi dalam teori kontrol tidak ada menang, tidak ada kalah. Yang ada menang dan menang. Artinya kalau guru sudah menerapkan budaya positif, termasuk juga restitusi, maka siswa merasa menang, guru juga merasa menang. Jadi tidak ada yang kalah di sana. Karena siswa diajak untuk merubah dirinya dengan motivasi dan dalam diri sendiri. Karena dia merasa sadar dengan kesalahannya. Jadi tadi dari teori kontrol tadi kita bisa lihat. Jadi ada sebuah ilusi kalau guru bisa mengontrol murid. Oh saya bisa mengontrol murid begini-begini. Maksudnya ilusi itu hanya seolah-olah gitu. Mungkin dia saat itu bisa, tapi begitu gurunya pergi meninggalkan, muridnya itu lagi. Itu namanya ilusi gitu. Sama seperti kita pernah ada produk masalah gitu. Produk masalah depan kita, wah anak mesti sampah. Tapi ketika sebentar anak itu lagi. Itu berarti ilusi. Kita bisa mengontrol murid. Jadi siapa yang bisa mengontrol murid? Ya murid itu sendiri. Dengan cara kita bangkitkan semangat intrinsiknya. Berikutnya juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu hanya sebuah ilusi. Jadi hanya sebentar saja, tidak ada, ya kembali lagi karena pemotivasinya motivasi ekstrinsik. Berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter. Itu hanya ilusi. Pada saat kita nasihatin, kita kasih bersalah, dia menyadari kesalahannya. Kita kira dia sudah tobat, sudah bagus, berubah, ternyata tidak. Dia bodohi kita. Di dalam kita dia kembali lagi. Gitu. Karena apa? Karena memang itu sebuah ilusi. Bahkan untuk membuat siswa merasa bersalah sebetulnya lebih gawat daripada memberi hukuman pada siswa. Karena kita memberi hukuman psikis dan itu sama seperti orang yang berdiam dipendam seperti gunung es, suatu saat itu akan keluar. Maka kejadiannya mungkin siswa bisa brutal, luar biasa. Nah ini yang tadi ilusi tadi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata itu ilusi gitu. Ya sebentar aja dia berubah. Kita ada gitu lagi dia. Ya. Jadi itu teori kontrol untuk membangun budaya positif. Yang kedua adalah tentang materi disiplin positif. Kita lihat kata-kata disiplin, karena ada disiplin positif dan ada disiplin ditambah kalimat positif. Disiplin itu dari kata-kata disiplina, dari bahasa Latin artinya belajar. Itu arti semula, Karena berkonotasi maka menjadi disiplin diri itu dari murid-muridnya Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dihargainya. Karena di kita terjadi pergeseran. Ternyata apa? Disiplin itu berubah makna menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita beri disiplin pada orang lain supaya orang itu patuh sama kita. Kita kasih beri disiplin supaya orang itu bisa patuh sama kita. Itu perubahan makna. Ya. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Siswa pasti tidak nyaman ya. Jadi artinya disiplin itu termasuk identitas gagal. Dikasih kalau positif menjadi identitasnya sukses. Itu makanya dikasih disiplin positif. Berikutnya kita lihat apa itu disiplin positif, yaitu kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dari orang lain. Tanpa terperintah ini berarti dia merdeka. Nah nilai kemerdekannya di Indonesia menggunakan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi ini. Nah kalau kita lihat sini ini kemerdekaan apa itu. Sebetulnya ini banyak sebetulnya, tapi saya ambil 3 saja. Dan hampir sama semua isinya. Ya termasuk juga ini. Nah ini yang ada Ibu Primary Years Program. Seperti ini juga ada hasil restoran banyak itemnya. Juga disiplin. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk menciptakan budaya positif, maka kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Sampaikan oleh Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory, teori pilihan. Yang pertama adalah bertahan hidup seperti ini, terus kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, terus kesenangan, penguasaan. Jadi anak itu memiliki 5 ini, kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita memahami ini, maka si anak nanti akan merasa dihargai, merasa memiliki keberadaan dalam kelompoknya, begitu. Sehingga dia nanti saat guru memberikan restitusi itu bisa menjadi perbaikan bagi siswa dengan motivasi intrinsik. Berikutnya motivasi kelak manusia. Jadi motivasi manusia itu terbagi 3. Ada yang hukuman, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi beri hukuman. Jadi itu ternyata motivasi ekstrinsik. Ini termasuk produk gagal hukumannya. Identitas gagal. Lagi penghargaan untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Nah, yang bagus adalah ini restitusi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Untuk penghargaan ini bisa menjadi hukuman sebetulnya. Jadi kita hati-hati memberi penghargaan.
Jadi pada saat kasih penghargaan, itu penghargaan jadi hukuman bagi dia atau hukuman bagi teman-teman yang lain. Kenapa? Teman yang lain merasa dia tidak pintar karena dia diberi penghargaan. Jadi yang itu merasa tidak pintar, dihukum mereka sebetulnya. Untuk motivasinya dia bertindak hanya mengharapkan imbalan saja. Ini yang penghargaan. Jadi penghargaan bisa jadi penghukum yang berat bagi siswa. Bagaimana Pak kalau kita kasih apresiasi? Itu apresiasi bukan penghargaan, tapi itu manusia. Manusia perlu dihargai. Misalnya guru kimia yang terfavorit. Semuanya, tapi banyak orang. Tiga guru kimia, tiga-tiganya dapat apresiasi. Tapi misalnya hanya satu, makanya penghargaan. Yang dua lagi bagaimana? Muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang disebut dengan penghargaan bisa menyebabkan hukuman bagi orang yang menerimanya atau bagi teman-teman kelompoknya. Berikutnya restitusi. Ini yang diinginkan. Tapi bagaimana Pak? Awalnya seorang ini dia membuat RTP bagus semua, pokoknya paling lengkap dia lengkap. Itu motivasinya dari dalam sendiri untuk berubah dirinya bagus. Tapi karena mungkin jemaah atau kepala sekolah akhirnya diberi penghargaan. Nah, begitu diberi penghargaan, maka motivasinya sudah berubah. Tahun depannya dia buat lagi RTP semua dengan harapan supaya apa? Mendapat imbalan hadiah. Jadi bisa berubah drastis tergantung dari kita menyikapinya. Jadi penghargaan bisa berubah motivasi seseorang yang tadinya motivasinya bagus dari dalam intrinsik, karena penghargaan berubah menjadi motivasi ekstrinsik jadinya. Jadi sudah tidak lagi bagus untuk dirinya. Nah, berikutnya lagi adalah motivasi perilaku manusia. Ini disebut dengan hukuman tidak terencana tiba-tiba. Misalnya, kalau kamu begini tiba-tiba, karena tidak dalam aturan. Mungkin murid tidak tahu apa yang akan terjadi, terus berbuat marah. Murid tidak bisa membaca satu marah ini guru yang berbaca. Berikutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini termasuk identitas gagal, hasilnya negatif. Kemudian yang kedua konsekuensi. Ini yang kita buat peraturan dan terencana. Peraturan sekolah, peraturan kelas, itu terencana. Dan anak sudah tahu ya. Dan murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi jangan jangka pendek. Jangka panjangnya dia bagus. Kalau disiplin begitu ya. Jangka pendeknya memang terasa bagi dia nggak nyaman, tapi jangka panjangnya akan berasa bagus. Lalu sikap guru selalu memonitor murid, memantau, oh ini kamu memantau, oh ini berbuat salah ya, kasih ini, kamu sini lah. Itu memantau. Nah, kemudian yang ketiga adalah restitusi. Ini yang sedang kita bahas. Ini yang target kita hari ini, restitusi. Yaitu identitas sukses dan hasilnya positif. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ini yang disebut dengan restitusi. Sehingga motivasi yang timbul nantinya adalah motivasi intrinsik. Berikutnya adalah perbedaan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi netral ya, sesuatu harus terjadi karena peraturan. Lalu kalau dia hukuman membuat sakit fisiknya maupun psikis, itu sakitnya jangka waktu yang lama ya. Kalau yang ini jangkanya sedikit. Berikutnya lagi cepat-cepat karena membenci disiplin akhirnya kalau yang hukuman. Kalau yang konsekuensi anak menghargai disiplin. Ini yang selalu kita menghindari hukuman tapi kalau bisa konsekuensi agar anak bisa netral ya. Kemudian paksaan. Kalau di sini stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau ini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Berikutnya konsep diri buruk. Kalau yang konsekuensi konsep diri baik. Berikutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, takut hukum gitu. Dia berbohong ya. Oleh ini anak belajar untuk memenuhi peraturan sehingga dia menjadi disiplin. Marah, bersalah, dipermalukan, berasa dihargai. Oleh ini kehilangan hak ya. Dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara. Jadi ini sebetulnya perbedaannya. Tapi tujuan kita adalah restitusi. 5 kontrol guru. Itu ada 5 kontrolnya. Yang pertama sebagai pemberi hukuman. Ini yang kita hindari ya. Mengatakan seolah memerlukan sistem. Wah, sistem kita begini-begini wah gitu. Karena hukuman parah dia. Yang kedua pembuat bersalah. Jadi ini teorinya dia berceramah ini anak itu. Pokoknya dibuat anak itu merasa menyadari kesalahannya. Dan ini yang harusnya
suatu saat menumpuk, akhirnya meledak. Itu yang bahaya. Mungkin sebagai teman, ini juga bisa dihindari. Ini biasanya membuat alasan untuk muridnya. Guru tidak menyakiti murid, tapi mengontrol murid melalui persuasi. Pemantau ini juga. Nah ini juga kita sebagai manajer, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini kaitannya ke restitusi kaitannya. Berikutnya, pada benar satu jam ya, berapa kali ibu harus beritahu kamu selalu saja menjawabkan ibu. Terus bilang supaya anak bisa bersalah. Kalau teman ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini aja. Ya sudah tidak apa-apa, dan tadi jangan diulangi lagi. Ya, ini sebagai teman kita semangat siswa itu. Kalau pemantau bagaimana? Kamu sudah mulai betul sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara nanti kamu beri atributnya, pasti jangan lupa. Jangan diulangi lagi. Ya Pak. Kalau mengajar tidak, apa kamu tahu kesalahanmu? Tahu Pak. Apa kesalahannya? Saya sudah begini Pak. Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahan? Yang begini Pak. Itu merupakan motivasi intrinsik yang timbul nanti. Ini yang kita harapkan. Jadi manajer, kontrol kita sebagai manajer, nanti kita terapkan signifikan restitusi. Ini yang saya sampaikan, ini motivasi tadi ya. Ini yang kata penghukum semua membuat merasa bersalah. Kalau yang ini berhasil, gitu. Tapi sebagai teman dihindari. Karena nanti saat kita berbuat sama siswa itu tidak sesuai dengan harapan siswa, kita jangan bukan temannya lagi, dia enggak. Sudah musuhnya dia enggak. Gitu. Jadi ini kita hindari. Yang bagus bisa memantau, bisa sebagai manajer. Berikutnya, nah 6 keyakinan kelas. Pertanyaannya, mengapa namanya keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa kok keyakinan kelas? Mungkin ada yang bisa memberikan pandangan? Mungkin? Oh iya, biar nama kan biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak Ali, kalau menurut saya keyakinan kelas itu adalah ini anak-anak dengan wali kelas. Misalnya saya sebagai wali kelas membuat keyakinan kelas, maksudnya membuat ini aturan-aturan kelas yang disepakati oleh saya membuat dan disepakati oleh saya dan anak-anak seperti itu Pak Ali. Ya. Tapi kalau peraturan kelas saya kira itu Pak lebih apa ya Pak Ali, lebih memaksa seperti itu. Jadi kemarin saya sebagai wali kelas yang saya buat itu adalah keyakinan kelas yang bisa dilaksanakan dengan kelas oleh anak-anak itu sendiri. Ya. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Erna. Kita beri proses Bu Erna. Ya, saya sengaja mengundang Bapak Ibu bervariasi. Ada yang guru bahasa puja, ada yang buat sehari ya. Biar pengalaman yang banyak. Saya dulu masih muda buat sehari saya mendikirin pada pelatihan ya. Pada pelatihan. Jadi dengan pelatihan kita banyak mendapat pemahaman. Ada yang sudah senior, ahli bahasa itu senior, PS3 gitu. Tapi habis S-nya tugasnya. Mungkin ada lagi yang Bapak Ibu kira-kira. Oh Pak Yusuf. Oh ya, Yusuf udah kamu ya. Oh Pak Yusuf. Kira-kira. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ya. Kalau keyakinan kelas ini berangkat dari siswa, yaitu mereka menginginkan sesuatu yang ideal dan mereka merumuskan sendiri bagaimana untuk mencapai sesuatu yang ideal itu, sehingga mereka akan merasa memiliki kesepakatan itu sehingga akan melaksanakan dengan sukarela. Sedangkan kalau peraturan kelas ini biasanya dari aturan yang ada, mungkin dari guru atau wali kelas, dan bisa jadi yang melaksanakan yaitu siswa tidak ada keikhlasan untuk melaksanakan itu. Terima kasih. Ya, kita beri pos Pak Yusuf. Abang ngobrol? Ya. Ini sini aja dari masuk ini. Ya, Untuk peraturan kelas kita ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ini yang saya bahas yang tertulis saja. Nanti aturan tertulis ini yang sudah disepakati oleh beberapa kelompok yang membawai kelas, ya mungkin dari pembina OSIS atau yang lain, atau pokoknya kesepakatan bukan dari siswanya dulu. ya. Mungkin dari situ peraturan menjadi turunan, menjadi suatu keyakinan, jadi diturunkan. Setelah itu diyakinkan seperti itu. Menurut saya seperti itu. Jadi tidak ada ini peraturan yang keyakinan, jadi peraturan ini akan diyakinkan ke kelas. Menurut saya seperti itu. Ya, ya. Terima kasih Pak Pul. Kita beri pos Pak Pul.
keyakinan kelas. Menarik ya. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Di anak biasanya kalau keyakinan kelas itu kan cenderung positif. Ya. Nah, dengan sukarela karena bisa menjadi keyakinan, sehingga akan lebih dilakukan. Tetapi kalau peraturan kelas, kita sebagai manusia itu kan misalnya punya main block pemikiran untuk menolak dalam hal peraturan. Kenapa peraturan dilakukan? Karena kita sering melanggarnya. Artinya menolak main block kita itu biasanya seperti itu. Sehingga lebih bagus keyakinan kelas daripada, bukan lebih bagus, lebih nyaman kalau memang itu merupakan keyakinan kelas bersama daripada membuat peraturan. Ya, terima kasih Pak Libasan. Kita beri pos Pak Libasan. Masuk dari sekian ya Ibu ya. Ya, beda nomor berikutnya Pak Anjar. Ya. Terima kasih. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang timbul dari hati kita sendiri. Kita tidak ada paksaan di sana. Tapi kalau peraturan itu berasal dari unsur luar, sehingga kita merasa tertekan akan untuk menjalankan peraturan itu. Karena kita ada kesadaran dari diri kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Anjar. Kita beri pos untuk Pak Anjar. Bu Maria lagi, monggo. Silakan Bu Maria. Iya. Ya, ini menarik sekali. Monggo Bu Maria. Terima kasih Pak. Saya hanya menambahi saja. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Membaca ini saya jadi ingat ketika saya masih ngajar di SMA 2 kemarin. Itu kegiatan P5. Saya temanya apa saya agak lupa. Tapi di situ ada sebuah permainan bahwa wali kelas dengan anak-anaknya itu bersama-sama membuat sebuah impian. Dimulai dari sebuah impian, wali kelas dengan siswa-siswanya, kemudian impian itu bagaimana membuat sebuah keyakinan bahwa impian itu bisa terwujud. Akhirnya setiap anak itu membuat sebuah tulisan cukup di kertas seperti ini, apa yang mereka impikan dengan kelasnya, hanya kelasnya aja. Kemudian dibuatlah namanya pohon keyakinan. Jadi dibuatkan pohon, hanya ranting-rantingnya saja, digambar apa. Kemudian tiap lembaran dari anak ini ditempelkan. Itu dipasang di kelasnya masing-masing. Jadi setiap kelas punya sebuah keyakinan kelas yang bermula dari keinginan anak-anak terhadap kelas ini. Jadi ketika ada anak yang melanggar impiannya itu, tugas wali kelas adalah mengingatkannya. Dan memang kalau berasal dari sebuah keyakinan kelas, saya kira anak-anak juga menjalankannya dengan ikhlas, hati senang juga. Tapi kalau sebuah peraturan, namanya peraturan juga ada anekdot katanya, ada aturan maka ada pelanggaran. Peraturan ini dibuat untuk dilanggar, jadi ada unsur keterpaksaan di dalamnya. Tapi kalau keyakinan kelas, mereka sendiri yang membuatnya. Jadi otomatis mereka insya Allah tidak ada unsur terpaksa di dalamnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Maria. Kita beri pos Bu Maria. Jadi Bapak Ibu, semuanya benar, semuanya benar. Jadi kalau kita lihat, kalau di peraturan itu satu arah Bapak Ibu. Jadi anak itu dipaksa, yang membuat itu guru yang membuat supaya apa? Gurunya nyaman ngajar. Itu jadi tidak gitu Bapak Ibu. Kalau dibuat peraturan kelas, itu guru yang membuat supaya gurunya nyaman, nggak rame, nggak apa gitu. Guru nyaman. Tapi kalau yang kelas, Ibu Maria tadi katakan, itu impiannya siswa. Bagaimana sih kelas yang mau saya lakukan? Bagaimana impian saya menjadi orang sukses? Bagaimana saya melaksanakan pembelajaran dengan baik di sekolah? Gitu. Itu impian siswa dibangun sehingga nanti mereka itu menulis. Kemudian hal-hal positif dari yang impiannya tadi itu guru tadi menyaring, memfilter mana yang positif dijadikan satu kegiatan kelas. Jadi tadi kemarin bilang kalau kelas itu berarti
mereka ikhlas melaksanakannya. Itu disebut dengan keyakinan kelas. Apa yang dia yakini? Untuk saya menambah sedikit. Oh iya. Tadi ada masalah keyakinan. Ini mumpung ada guru penggerak semua ini. Oh iya. Monggo Aris. Terima kasih waktunya. Saya setuju sekali untuk membahas tentang keyakinan kelas. Tapi kalau saya singgung atau saya hubungkan dengan yang namanya iman, itu termasuk keyakinan. Maka dari itu Pak Ali, kenapa keyakinan kelas itu bisa kita wujudkan? Karena keyakinan kelas itu bertempat pada pokok utama dari wali kelas. Nah, maka wali kelas itu nanti dinamakan hati kelompoknya, dan untuk siswa-siswanya itu adalah termasuk dari cabang-cabang yang sudah di Bu Maria tadi, biar anak itu tadi bisa merasa nyaman di dalam kelas. Maka wali kelas inilah yang harus bisa membuat kelas itu bisa meyakinkan. Dan untuk yang peraturan itu sejatinya kalau hukumnya fikih itu dohirnya. Maka nggak bisa kita berjalan hanya dengan hati, tapi juga ada yang namanya peraturan. Nah, maka biar nyaman keyakinan itu bisa dilaksanakan dan anak-anak itu bisa betul-betul senang di dalam kelas, maka ya tetap perlu kita mendatangkan peraturan. Kenapa? Yang kita lakukan itu kalau tidak sama dengan keyakinan bersama-sama, maka kita terdapat yang namanya hukuman. Maka saya setuju sekali untuk selanjutnya di SMK harus semua walas peduli bagaimana kelas menjadi yakin hidupnya anak bukan dari guru saja, tapi walas yang menjadi pedoman dasar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beri plus sama Pak Ali Mahfud. Monggo tadi yang lain. Ya, hari ini saudara. Kalau tugas semua, aku kita sendiri. Kita di SMK 1. Iya, monggo Pak Ali. Saya setuju dengan Pak Ali Mahfud. usulnya Pak Ali Mahfud. Kalau di tiap-tiap kelas kita membuat pohon keyakinan kelas ya. Nah, tapi sekarang masalahnya adalah, maaf Pak Ali, masalahnya itu adalah ada kelas yang baru pertama masuk kelas saja sudah bilang, Bu, itu wali kelas bisa diganti enggak sih Bu? Lah itu pertanyaan sekarang itu. Itu masalahnya. Padahal baru masuk tahun ajaran baru. Itu sudah bilang ke saya, Bu, bisa nggak wali kelasnya saya diganti? Loh, nah kenapa? Wali kelasnya jahat Bu. Masalah di kelas 10 diungkit lagi. Nyakiti hati anaknya loh. Nah, terus bagaimana dengan wali kelas yang seperti itu? Sakitnya di sini, Bu. Ini kenyataan loh Bapak Ibu. Ini kenyataan, saya bukan ngarang-ngarang. Ini kenyataan. Dan gitu, bahkan wali kelasnya di grup itu ya, ada anaknya yang nakal, wes tak sama nih kesiswaan ini, Bapak Ibu tolong yang lainnya sepakat gak usah dinaikkan saja ya. Dan terus wali kelas apa tugasnya? Kalau ada anak yang bermasalah, serahkan ke kesiswaan. Nah, tugas dia tuh apa gitu loh. Nah, ini paling Itu loh yang rumah Bapak udah bisa diganti, ya apa berarti? Terima kasih Bu Maria. Kita beri plus Bu Maria. Jadi Bapak Ibu, ini menarik. Nah, ternyata dari hasil kita pertemuan kali ini itu nanti menghasilkan pemikiran yang luar biasa. Karena apa? Dari kita tuh beranjak dari membangun budaya positif di sekolah. Jadi yang terbangun harus pemikiran yang positif. Bagaimana yang negatif? Ya kita ubah jadi positif. Nah, nanti ini dengan saran dari Bu Maria tadi itu betul. Jadi mungkin nanti akan kita saya mungkin sama teman-teman guru penggerak atau mungkin topik yang lain akan memberikan masukan kepada Pak Abadi atau mungkin yang stafnya lagi. Mungkin materi tentang budaya positif ini tersampaikan juga kalau bisa sama Bapak Ibu yang lain. Supaya apa? Tadi ada teori kontrol, apalagi ada teori motivasi guru kan begitu. Nah, jadi mungkin teori-teori itu yang mereka mungkin belum menerapkan. Mungkin sudah ngerti mungkin, tapi belum menerapkan itu. Sehingga nanti dengan kondisi itu nanti bisa diharapkan
dia akan mikir nanti, oh iya, berarti selama ini suka kasih hukuman ya. Yang selama ini suka buat siswa merasa bersalah, ternyata dampaknya begini. Nah terus yang sebagai teman menyelamatin murid sendiri gitu ya, itu nanti akan muncul sendiri nanti. Sehingga apa? Ya akan nanti menjadi manajer. Jadi yang tampil itu hanya kita sampaikan beberapa pertanyaan sama siswa sehingga siswa itu bisa nyaman sama kita, nyaman. Jadi ini menarik yang tadi disampaikan oleh Bapak Maria. Jadi nanti saat itu kita insya Allah akan saya sampaikan. Kan nanti mungkin saya buat laporan sama Pak Agadi, maksudnya apa? Dari hasil desain tadi ini ya mungkin kelihatannya nanti mungkin materi ini. Kalau perlu mungkin nanti setiap CGP menyampaikan materi ini tapi dibagi per bagian-bagian. Pak Yusuf mungkin berbagi bagian apa, ajar bagian apa, mungkin Bu Erna bagian apa nanti, ya. Atau Pak Pake bagian apa gitu. Supaya kan nanti guru-guru lain itu termotivasi. Oh ternyata begini. Supaya apa? Supaya nanti kejadian-kejadian itu yang dikatakan guru masuk polisi gitu ya, kasusan begitu atau kekerasan itu terhindar dari kita. Dan siswa bisa tadi saya katakan apa dia tujuan pendidikan tadi dari kegiatan tadi membuat siswa nyaman intinya, nyaman belajar di sekolah. Kalau dia sudah nyaman, apapun kita bentuk dia mau aja. Tapi kalau dia nggak nyaman, nah ini susah. Saya kemarin beritahu sama PB saya untuk belajar praktik, saya bilang memang semasa itu boleh nyaman-nyaman mana Bu? Kenapa? Terbukti saya kemarin menata ruangan di ruang sebelah itu sampai malam maghrib sampai itu maghrib siswa baru pulang maghrib itu. Oh kan nyaman di sekolah, nyaman itu keuntungan bagi kita, nyaman. Cuma nanti ada beberapa memang tidak mungkin semua guru itu bisa baik, tapi nanti dengan adanya pemahaman budaya positif ini nanti diharapkan di sekolah itu akan terbentuk pemikiran positif sehingga apa? Muncul ide-ide positif seperti itu, muncul ide Selasa berbagi, wah itu bagus itu. Mungkin ada lagi 5S, nah, itu udah muncul itu. Nanti mungkin ada lagi beberapa kegiatan yang lain lagi. Mungkin itu Bu Maria ya. Berikutnya tadi ini perbedaannya ya kalau dia yang kelas itu motivasi intrinsik timbul. Kalau dari peraturan kelas itu maka ekstrinsik, karena keterpaksaan ya. Berikutnya, nah di sini kayak kelas. Ternyata bosan sudah menyampaikan suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu kata bosan tahun 28. Ya berpikir seperti itu. Kita baru merasa sekarang baru kita terangkan. Nah, mungkin lebih nyaman dia kalau mendengar tentang suatu keyakinan daripada mendengarkan peraturan panjang. Dia nggak bisa menghafal peraturannya itu dan dia tidak bisa melaksanakannya. Tadi saya kemarin peraturan yang untuk dilakukan gitu. Itu tadi saya dan Bu Maria. Nah sekarang kita lihat pembentukan kegiatan kelas. Nah itu pertanyaannya bersifat abstrak karena dia tidak terlalu fokus. Yang kedua berupa pernyataan universal menurut itu dibuat dalam positif. Jadi bukan lagi negatif. Kalau negatif itu peraturan. Kegiatan kelas itu dia berupa positif kalimatnya. Semua positif semua kalimatnya. Karena nanti memiliki nilai-nilai kebajikan misalnya. Berikutnya itemnya sedikit, jadi nggak terlalu banyak. Berikutnya sesuai dengan kondisi kelas ya, atau sekolah itu diterapkan ya. Berikutnya semua warga sekolah, kalau dia kegiatan sekolah, kalau dia kegiatan kelas, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ini saya buat sebagai contoh keyakinan kelas. Ini saya buat di TKR 1. Ada 6 keyakinan kelas. Nah, jadi membangun item-item ini itu ini contoh Bapak Ibu, ini saya harap sendiri kemarin. Saya belum menerapkan ke siswanya, karena saya baru kelas. Saya wali kelas, saya ajak siswanya, ayo kita buat sesuai kelas gitu ya. Nanti Bapak Ibu yang wali kelas bisa menerapkan ini, ya bisa membuatnya. Kenapa? Nanti kaitannya kemana? Ke beberapa restitusi nanti, segitiga restitusi. Berikutnya kita lihat, nah ini ayo kita berlatih membuat kegiatan kelas. Tadi seperti Bapak tadi bilang kan, nah kalau saya kan ini bilang membuat pakai stick note itu ya kertas itu, anak nempel dia
guru memfilter kalimatnya. Mungkin ini masih sama, dia filter, disaring. Oh ini mana yang sama, mana yang tidak, itu difilter. Kemudian apa lagi? Guru bersama siswa merubah kalimat tadi. Dilarang membawa HP, itu dilarang, itu kalimat negatif itu. Dirubah menjadi positif. Dilarang gaduh, itu kalimat positifnya apa? Menuliskan di sampingnya nilai kebajikannya. Kenapa? Biar siswa paham kalau ini itemnya, maka nilai kebajikannya itu ini. Gitu. Jadi kebajikan itu dia paham untuk diri dia sendiri sebetulnya. Sehingga apa? Kalau dia melanggar itu, maka dia tahu konsekuensinya yang diterima sama dia. Karena mereka sendiri yang membuat. Berikutnya mengumpulkan ilmu tadi menjadi sebuah kegiatan kelas. Baru kita siswa untuk sebagai identitas. Tanda tangan atau mungkin cap jempol mereka semua itu ya di tempat sendiri gitu ya. Nah itu ditempel kata ibu, dengan seperti tadi kan ditempel kelas, sehingga siswa nanti itu bisa tahu. Nah contohnya begini, ini peraturan misalnya, dia orang datang terlambat, nah, kan gitu. Apalagi kayak positifnya datang terlambat, dia datang kalimat negatifnya. Kemudian apa lagi? Dilarang membantu teman atau jahil. Maka positifnya adalah saling menyayangi sama teman. Apalagi yang dilarang gaduh di kelas. Kalimat positifnya menjaga ketertiban sama pembelajaran. Berikutnya lagi misalnya dilarang menggunakan HP saat pembelajaran. Positifnya adalah menggunakan HP jika diminta oleh guru guna pembelajaran. Ini perubahan kalimatnya. Biar bapak ibu nggak bingung nantinya mana yang positif, mana yang negatif gitu. Apalagi berikutnya setelah ini dibuat. Kalau positif tadi yang ini ya Bapak Ibu ya, ini positif semua, ditempel di sini semua. Kita mungkin nanti berlatih, tapi waktu kita sudah mendekati nanti Bapak Ibu ya, saya sudah paham semua. Kalau istimewa, kalau tulis tempel, nanti Bapak Ibu guru tinggal memfilter mana, baru kemudian yang sudah difilter tadi dituliskan kembali sehingga muncul yang ini. Ini 1, 2, 3, 4 item. Tadi saya bilang tadi itemnya minimal 3 sampai 7. 8, 10 kebanyakan, nanti siswa susah menghafalnya gitu. Dan dia nanti nggak paham. Berikutnya setelah tadi kayak positifnya kita tulis, ini kan jadi sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Contohnya nih contoh. Maka apa nilai kebajikan dari data tepat waktu? Disiplin, mungkin bisa menghargai waktu kan begitu. Untuk dan saling menyayangi, kasih sayang. Nilai kebajikannya. Nilai kebajikan ini bisa diambil dari dimensi Undang-Undang Pancasila. Nah setelah itu selesai, saya tahu ini siswa, oh ternyata ini nilai kebajikannya. Kalau dia melanggar, maka dia melanggar kebajikan dia sendiri. Kemudian apa lagi? Nah ini contoh tadi kita masukkan di sini sebuah keyakinan kelas. Nah ini contohnya. Dan ini buat tantangan sama wali kelas. Baru lembaran keduanya semua peserta siswa tantangan semua. Nah kita masuk ke item terakhir yang ke-7. Ini disebut dengan segitiga restitusi. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu kata Gosen tahun 2004 itu. Ya. Jadi ini langkahnya. Pertama menstabilkan, yang kedua validasi kesalahannya, yang ketiga menanyakan keyakinan. Mana keyakinannya? Tadi itu keyakinan kelas tadi sudah dibuat dan disepakati tadi. Sehingga saat mereka berbuat salah, tinggal di sana diarahkan biar mereka bisa sadar. Oh, akhirnya muncul dia yang membuat kesalahan, dia yang mengakui kesalahan itu, dan siswa itu sendiri yang memberikan solusinya, dan dia sendiri yang berkomitmen untuk melaksanakannya. Sehingga setelah itu siswa akan berbuat sendirinya. Itu teorinya Bapak Ibu ya. Karena saat siswa berbuat salah, dia goyang mentalnya, takut dimarahi, takut dihukum, itu macam-macam. Sehingga apa? Kita perlu mengubah diri kita anak dari yang gagal karena kesalahannya menjadi orang yang sukses. Ini masuk dalam teori kontrol, prinsipnya membuat kesalahan adalah pembelajaran. Kalau nggak salah berarti tidak belajar. Kalimatnya berbuat salah itu kan itu kita arahkan ya. Apalagi nggak ada yang sempurna. Ini juga pernah melakukan ini dari sebagainya. Ini cara kita. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kenapa? Saat berbuat salah, maka dia kondisinya tidak stabil. Perlu kita stabilkan dulu. Setelah kita stabilkan, maka yang kedua adalah
memvalidasi tindakan yang salah. Itu memenuhi kebutuhan dasar murid agar bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dia. Teori kontrolnya adalah setiap perilaku itu ada tujuannya. Setiap kesalahan, setiap perbuatan ada tujuannya. Tadi ada teori kontrol. Nah kalimatnya apa? Kamu pasti punya alasan. Mengapa melakukannya? Jawab terlambat. Kamu pasti tahu. Kenapa? Lagi. Padahal kamu seperti ini kan berantem ya misalnya. Bilang kalau bapak tahu, kalau kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya, tapi kamu punya daya kontrol yang baik. Nah, itu kita arahkan. Sehingga Pak, baru kita koordinasi. Kamu tahu kan kesalahan, tahu Pak. Nah itu kita koordinasi. Lalu yang ketiga apa? Menanyakan keyakinannya. Itu mengubah dengan nilai yang dia percaya tadi, yang dia percaya, yang sudah disepakati tadi, keyakinan pasal itu. Berpindah menjadi orang yang dia inginkan, dari yang salah menjadi yang diinginkan. Apa yang diinginkannya? Jalan yang baik lagi. Gitu. Ini termasuk prinsip pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Itu pada dasarnya. Kamu dapat kayak yang mana? Yang ketiga apa? Begini. Terus seperti apa yang kamu? Bagaimana cara kamu untuk berubah? Ya, begini Pak. Itu caranya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada video. Baik lambat. Ini besar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita stabilkan ya. Jadi baru diarahkan. Karena tadi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Siswa. Ya, bunuh diri ya itu. Tapi ada karakter yang macam-macam. Yang rasanya Keras tuh kayak mana? Nah ini ada keyakinannya. Keyakinannya apa? Jadi dia berubah berdasarkan yang diinginkan gitu. Nah saya buat ini pada saat saya buat ini pakai skenario Bapak Ibu ya. Bentar ya saya buat. Nanti Bapak Ibu mencoba kan, karena sebagai penerapan aja Bapak Ibu. Penerapan aja ya. Skenario satu. Nah ini pembukaannya. Jadi untuk menstabilkan itu kan itu ya Bangga misalnya. Gurunya Bangga tahu tidak kenapa Bapak kali di sini? Tahu Pak? Karena terlambat. Kalau itu perbuatan baik itu tidak Bangga. Tidak Pak. Agar kita stabilkan. Ya tak baik ya Bangga. Terlambat itu sebuah kesalahan. Tapi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Dia harus biar stabil. Baru termasuk juga Pak Ali pernah salah seperti itu. Baru kemudian ya Pak. Jadi begini Erlangga. Bukannya Bapak ingin mencari salahnya Erlangga, tapi Bapak lebih mengarah untuk membantu Erlangga dalam mencari masalahnya. Ya Pak. Baru kemudian apa lagi? Nah kita punya kesalahannya. Nah sekarang coba ceritakan kenapa Erlangga sampai datang terlambat. Baru dia ceritakan. Baru dia menceritakan semua yang dirasakan itu. Karena kita sudah nyaman, dia sudah nyaman sama kita. Apalagi dia ngomong tadi malam saya tidur 1 jam, jam 1 pagi Pak. Kok bisa jam 1 pagi? Karena asal main di Pak. Dia ngomong itu. Nah sekarang
Maintenance itu baik ya. Enggak, artinya kan pasti yang maintenance nanti terlambat, sehingga bangunnya kesianan kan gitu. Ya Pak, baru kita validasi, baru kita tanya keyakinan. Nah, kira-kira Erlangga ingat nggak sama gaji kelas yang sudah kita sepakati? Ingat Pak? Kalau ingat, kita sampaikan. Nah, yang nomor 3 ini gitu. Udah diingat Pak, apa itu? Datang waktu Pak, jam 6.45 sudah ada berkas Pak. Nah itu ingat kan begitu. Jadi kita nyaman ngomong sama siswa. Jadi seperti kata kemarin itu, bukan kita terus bentak-bentak siswa. Karena siswa itu dia merasa tidak sedang dimarahi, tapi sedang diskusi sama kita, dan kita ajak dia untuk membenahi dirinya sendiri. Kita sebagai BK membenahi diri dia sendiri. Kemarin Pak Abadi nanya saya, kira-kira Pak ini guru bisa nggak? Kalau mau mencoba bisa Pak. Dan nanti pada akhirnya guru BK, kan gitu. Guru BK itu bisa ringan kerjaannya, gitu. Karena sudah teratasi sama guru-guru semua, sudah teratasi sama guru-guru semua. Bisa masa BK, tetap ada BK. Karena BK untuk menangani BK siswanya, terus menangani hal-hal yang seperti itu aja gitu. Karena apa? Karena guru-gurunya sudah cerdas semua, guru-gurunya sudah menangani sendiri semua. Sehingga siswa itu merasa nyaman dia. Karena kita tadi tujuannya apa tujuannya? Yang penting adalah menciptakan kenyamanan bagi siswa untuk belajar di sekolah. Jadi dia tak merasa terintimidasi, dia merasa nyaman di sekolah. Dia merasa sekolah itu memang impian dia, memang tempat untuk membenahi masa depan dia. Nah, itu caranya gitu. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu bisa mencoba ya. Mungkin nanti dua orang. Jadi yang satu sebagai siswa, yang satu sebagai guru, mencobakan 3 aja langkahnya. Yang pertama memvalidasi kesalahan, yang pertama apa? Menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Bapak Ibu paham ya? Saya cobakan ya, sambil nanti direkam ya. Oke? Kira-kira Bu Hendra sama Pak Yusuf. Ini sudah pengalaman ini Bapak Ibu, ya. Monggo, kalau bisa pakai kursi, jadi berhadapan berdua, kursi. Monggo. Kasusnya saya telat sholat Jumat. Oh iya, kasusnya sholat Jumat. Oke. Assalamualaikum Bu. Ibu manggil saya kenapa Bu? Oh iya, Yusuf. Begini, saya tadi dapat laporan dari Pak Ali Lampung bahwa ini sholat Jumat itu di SMK 1 sekarang itu di absen Yusuf. Di absen, jadi anak-anak yang tidak sholat Jumat itu ketahuan. Salah satunya itu adalah kamu Yusuf. Iya Bu. Yusuf begini. Iya Bu. Kamu itu kan beragama Islam Yusuf ya. Jadi wajib untuk sholat Jumat. Iya Bu. Terus salah satu kewajiban kamu itu sholat Jumat. Jadi tolong Yusuf untuk ini hari Jumat itu kamu kalau waktunya itu segera ke masjid. Iya Bu. Kemudian lagi Yusuf ini apa ini namanya, untuk hal yang tidak diinginkan, bahwa misalnya saja Yusuf ya, teman-temanmu sholat Jumat, kamu tidak sholat, itu kamu kemana Yusuf? Saya tertidur. Ketidurnya itu karena apa Yusuf? Ngantuk Bu. Ngantuknya itu kan ada penyebabnya Yusuf. Iya. Karena kurang tidur. Kurang tidur itu loh Yusuf. Kamu kemarin itu loh Yusuf, maaf ya. Apa itu namanya, kamu membantu orang tuamu atau memang kamu sengaja ini hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya main game atau gimana kalau kamu malam itu Yusuf? Saya membantu ibu saya jaga angkringan Bu. Membantu ibu jaga antrinya.
selanjutnya kamu izin pulang ke rumah untuk sebentar mengerjakan PR atau belajar apa gitu, jam 10 malam kamu sudah harus beristirahat supaya kamu paginya itu sekolah tidak mengantuk dan istirahat siang itu tidak tidur saja seperti itu Yusuf. Iya Bu. Ya. Tapi ibu saya janda Bu, kalau saya tinggal mengkhawatirkan Bu. Nah, gimana Yusuf kalau maaf ya nggak tutup jam 3, jam 10 aja sama-sama tutupnya, kan rezekinya nanti bisa diatur Yusuf kalau seperti itu. Kalau jam 10 nanti pemasukannya kurang Bu, buat kayak SPP uang saku kurang Bu. Nah, SPP-nya ibu bantu untuk menguruskan KIP gimana Yusuf? Iya Bu, tidak apa-apa, cuma kan yang urus KIP itu belum tentu dapat Bu. Teman-teman saya banyak urus KIP tapi belum dapat Bu. Oh iya ya, ibu survei dari pertama ya tempat tinggal kamu Yusuf. Ya. Iya Bu. Iya, nanti saya bantu ngurus dulu ya Yusuf ya. Kamu nanti mengurus ke KIP ini surat ke balai desa dulu seperti itu. Iya Bu. Kemudian untuk keterlambatan apa ini namanya ini tidak sholat Jumatnya, tolong nanti untuk minggu depan itu kamu sholat Jumat kamu usahakan Yusuf ya. Gimana caranya kamu pikirkan lebih dalam lagi. Iya Bu. Sampun apa Bu? Mungkin sampai ini dulu saja Yusuf ya. Iya Bu. Ya. Ya. Terima kasih Bu. Oh iya, sama-sama Yusuf seperti itu ya. Iya. Saya pamit dulu Bu. Ya. Iya betul Bu. Ya. Tidak mengkaitkan dengan kegiatan kelas karena mungkin belum kegiatan kelas. Ya. Jadi kita sudah kegiatan kelas, nanti otomatis kelasnya akan dibahas juga, dibahas. Tujuannya apa? Untuk membuat siswa tahu dengan kesalahannya dan bisa ingin berubah sendiri ya. Dengan cara bagaimana? Nanti tanya nanti, ya kira Pak Yusuf, saya Pak Yusuf aja ya, saya kalau nggak biasa kalau manggil guru dengan namanya nggak biasa. Saya kemarin begitu di ruang karya, disuruh bapak, saya bilang, Bu, saya tak manggil bapak atau ibu aja. Kenapa? Saya tak terbiasa memanggil nama sama siswa bapak. Jadi saya kan begini tanyakan, jadi Pak Yusuf kira-kira tahu nggak dan kelas yang sudah kita buat, tahu Pak? Kira-kira Pak Yusuf sudah melanggar peraturan apa? Kayak kita SMA nomor 3 Pak. Kalau nggak kita bukakan nomor 3 Pak. Nah kira-kira itu tertidur di kelas dan soal Jumat itu kira-kira perbuatan itu perbuatan yang baik itu Pak Yusuf. Yang baik Pak. Nah jadi kalau nggak baik kira-kira untuk merubahnya kira-kira apa yang bisa Pak Yusuf lakukan? Jadi Pak Yusuf, ya Pak, saya akan berusaha nanti beritahu Ibu untuk pulang jam 10. Nah, gitu. Solusinya tadi bukan Bu Erna yang menyampaikan, tapi Pak Yusufnya yang menyampaikan karena muncul dari masalahnya Pak Yusuf, terus nggak tahu kondisi juga Pak Yusuf dan kondisi. Iya. Itu sebab kalau udah bagus, nggak apa-apa. Sudah bagus Bu Erna, sudah bagus. Sebagai guru sudah saya akui bagus. Ya, jadi untuk segitiga institusi ini, jadi biar solusinya siswa sendiri yang mengutarakan, karena yang tahu kondisi kan siswa sendiri. Jadi kira-kira untuk merubah kalau menjadi baik itu bagaimana kira-kira? Ya Pak, saya akan berusaha nanti beritahu sama Ibu untuk membantunya jam 10 malam aja Pak. Jam 10 saya pulang ke rumah belajar. Oh gitu. Nah kira-kira mulai kapan kamu melakukan itu gitu loh? Dia
siswa yang mencari solusinya sendiri. Karena tahu kondisinya cuma siswa. Kita belajar dari niat yang ikhlas, kita bertindak bareng-bareng, berkolaborasi. Mudah-mudahan nanti perubahan ini menjadi sebuah budaya positif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dalam pertemuan kali kita hari ini mungkin kita sudah ngomong sampai 4 jam ya, dan 12 jam itu kebaikan kita semua Bapak Ibu ya. Jadi selama saya dalam menyampaikan mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian diseminasi modul 1.4 saya, membangun budaya positif di sekolah. Saya, Muhammad Ali Hanafiah, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Mojokerto, mengucapkan terima kasih. Salam dan bahagia.